insan Hutama, saat ini kamu sedang menyaksikan sekilas Hutama Karya, terkini dan terdepan untuk hubungkan kebaikan. Bersama saya, Griti Amalia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas isu-isu penting tentang Hutama Karya selama 2 bulan ke belakang. Tentunya, informasi ini akan dibahas secara ringkas, akurat, dan asik untuk dinikmati. Berita pertama datang dari perjanjian induk Heads of Agreement antara HK dan Indonesia Investment Authority atau INA. HOA dilaksanakan pada 14 April 2022 dan dihadiri secara langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani serta Presiden Joko Widodo. Perjanjian HOA ini mencakup 3 ruas tol di Jalan Tol Trans Sumatera JTTS, yakni ruas Bakauheni terbagi besar, ruas terbagi besar Pematang Panggang Kayu Agung, dan ruas Medan Binjai. HOA dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan JTTS yang akan menciptakan efek multiplikasi pada pertumbuhan ekonomi khususnya di Pulau Sumatera. Pak Erik menyampaikan apresiasi investasi strategis dalam skema pembiayaan investasi melalui INA. Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Kita doakan semoga proses kerjasama HK dan INA dalam investasi di Jalan Tol Trans Sumatera terus berjalan lancar. Selamat pada INA, Indonesia Investment Authority, Hutama Karya, Waskita Karya, Waskita Torut, yang semuanya sudah saling percaya dan kita harapkan nanti pembangunan tol di ruas-ruas yang lain bisa lebih dipercepat. Di akhir bulan Maret lalu, tepat pada tanggal 29 Maret 2022, Hutama Karya merayakan hari ulang tahunnya yang ke-61. Mengangkat tema Hubungkan Kebaikan, perayaan HUT HK tahun ini diselenggarakan di HK Tower dan dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Dewan Direksi, Komisaris, dan seluruh insan Hutama. Sebagai simbolisasi hubungkan kebaikan dalam HUT HK, insan Hutama juga menggelar berbagai acara guna meningkatkan kebersamaan antar karyawan seperti HK Games, HK Kontes, Anugerah Hutama, HK Golf Charity, serta beberapa agenda baru di tahun ini, yaitu HK Knowledge Management Summit dan launching BUMN Muda. Berita selanjutnya, pada periode Maret hingga April lalu, Hutama Karya berhasil menyabet sejumlah penghargaan bergengsi. Di antaranya yakni penghargaan dalam BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit atau BCOMS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN. Penghargaan 4 kategori di Digitech Award, 2 penghargaan dalam Top CSR Award 2022, serta Presisi Award 2022 untuk penerapan ETLE di jalan tol. Selamat untuk Hutama Karya. Kabar selanjutnya datang dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang sering kita sebut dengan TJSL, Hutama Karya. Sebagai komitmen Hutama Karya dalam pengembangan UMK pada bulan Maret lalu, Hutama Karya mengikut sertakan salah satu perwakilan mitra binaannya, yakni Kini Store, pada pameran UMKM dalam agenda dialog bersama Menteri BUMN dan launching implementasi Respectful Workplace Policy yang diselenggarakan oleh Sri Kandi BUMN Indonesia pada Kamis 21 April di Auditorium Telkom Landmark Tower, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, selama periode bulan Ramadan kemarin, TJSL Hutama Karya juga menyalurkan ribuan paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan di Jabodetabek. Beralih ke berita selanjutnya. Di awal triwulan kedua tahun 2022, Hutama Karya saat ini tengah merampungkan pembangunan 841 unit hunian tetap atau HUNTAP di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pembangunan hunian tetap merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemulihan kerusakan pasca bencana erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021 lalu yang mengakibatkan rusaknya hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya.
Melalui misi kemanusiaan ini, Hutama Karya berkomitmen untuk mengedepankan kualitas infrastruktur yang dibangun dengan penerapan teknologi dan inovasi pada proses pembangunannya. Semoga dengan hadirnya proyek Huntap ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kabar selanjutnya berasal dari anak perusahaan Hutama Karya, yakni PT HKA Stone atau HKA. Untuk memaksimalkan penyelesaian tol Trans Jawa ruas Cileunyi, Sumedang, Dawan, Cisumdawu, HKA memasok 2.200 ton aspal untuk kecukupan suplai aspal pada proyek pembangunan jalan tol tersebut yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Melalui kontrak pekerjaan yang didapat dalam pembangunan tol Cisumdawu ini, menambah persentase pendapatan eksternal perseroan sebesar 30% yang juga sejalan dengan target RKAP 2022. Semangat terus ya teman-teman di HKA, semoga proyeknya dapat selesai tepat waktu. Kabar gembira lainnya nih insan Hutama, datang dari Jalan Tol Trans Sumatera. Pada awal Maret lalu, Hutama Karya berhasil menerapkan teknologi tilang elektronik di ruas Bakauheni terbagi besar. Bertajuk Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, penerapan tilang elektronik di JTTS ini merupakan yang pertama di Indonesia yang bertujuan untuk mengantisipasi resiko kecelakaan di jalan tol. Selain itu, masih seputar jalan tol Trans Sumatera nih insan Hutama. Untuk mendukung lancarnya program mudik lebaran tahun 2022, Hutama Karya membuka secara fungsional dua ruas JTTS, yakni ruas Pekanbaru Pangkalan seksi Pekanbaru Bangkinang sepanjang 31 km dan ruas Lubuk Linggau Curup Bengkulu seksi Bengkulu Taba Penanjung sepanjang 17,6 km. Selain untuk memperlancar program mudik 2022, fungsional kedua tol dilakukan sebagai upaya HK dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pemudik di tahun ini. Nah, insan Hutama, udah nyobain tol Pekanbaru Bangkinang dan Bengkulu Taba Penanjung belum? Kabar terakhir masih seputar arus mudik dan balik tahun 2022 di Jalan Tol Trans Sumatera. Setelah hampir 2 tahun tidak dilaksanakannya program mudik, di tahun ini Hutama Karya mencatat sebanyak total 2,8 juta kendaraan telah melintas di seluruh ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dikelola baik dari ruas yang telah beroperasi penuh maupun secara ruas fungsional. Tak hanya itu, sebagai upaya mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran, Hutama Karya menerapkan strategi anti macet, diantaranya yakni penerapan sistem holding di rest area untuk mengurangi penumpukan di gerbang, penyediaan booth-booth pembelian tiket ferry di rest area, penambahan mobile reader dan top-up asongan, serta fasilitas lainnya. Wah, keren ya insan Hutama. Congrats kepada seluruh tim divisi operasi dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam mensukseskan agenda program mudik lebaran tahun ini. Disiplin tanpa harus diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, tanggung jawab tanpa harus diminta. Sekian sekilas Hutama Karya kali ini, saya Griti Amalia pamit undur diri. Sampai jumpa di sekilas Hutama Karya selanjutnya. Salam, hubungkan kebaikan.